Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kasus Subang ya. Jadi kasus pembunuhan yang terjadi tanggal 17-18 Agustus 2021 ya. Dimana terakhir kemarin itu ada rekonstruksi yang menghadirkan saksi yang awalnya saksi menjadi tersangka dan mengaku RM ya namanya, dan mengaku bahwa dia di dalam lingkaran dari kasus itu dan ada di TKP malam itu. Nah, dari hasil pengakuan RM menyebutlah nama JH ya, dengan segala macam ininya ya keterlibatannya. Dan terakhir kemarin setelah 2 kali prarekonstruksi, terakhir rekonstruksi ya. Pada rekonstruksi itu awalnya di Pecel Lele, YH ini juga sempat mengangkat tangan 0 dan tanda silang, nggak tahu itu artinya apa ya. Kata pengacaranya dia tidak mengakui perbuatannya, tapi mungkin polisi punya bukti-bukti fakta hukum lainnya ya, kita belum tahu. Jadi kita masih azas praduga tidak bersalah. Jadi presumption of innocent ya. Nah, kita bandingkan dengan kasus Jessica. Ini kasusnya kan dia dituduh dengan pasal 340 ya. Nah, ini pasal 340 nya saya kasih lihat dan nanti di ini kan juga ya, di linknya nanti di copy juga. Apa isi pasal 340 KUHP ya? Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, ini Jessica ini dihukum 20 tahun. Jessica juga sebelumnya pada saat tahap awal pemeriksaan di kantor polisi Polda Metro Jaya ya, itu juga tidak mengaku, dan pengacaranya Otto Hasibuan dengan sabarnya itu mengajukan pra peradilan ya, tapi akhirnya ditolak dan lanjut perkaranya dilanjutkan ya. Dan dalam persidangan ini dia di Pengadilan Jakarta Selatan dia juga menolak melakukan pembunuhan, dan selanjutnya juga di Pengadilan Tinggi masih mengajukan di Pengadilan Tinggi ya, itu juga ditolak. Kasasi di Mahkamah Agung ditolak masih dengan putusan yang sama. Nah, ini di Mahkamah Agung ya. Nah, pada Mahkamah Agung ditolak juga kasasinya ya. Ini kasasi pidana dan pembunuhan Jessica Kumala Wongso tahun 2017. Hakimnya ini almarhum Artijo Alkausar ya. Kasasi itu artinya ada barang bukti baru ya, jadi berkekuatan hukum tetap ya. Berikutnya PK sudah 2 kali juga, PK atas kasasi ini ditolak sudah 2 kali, jadi mau lanjut juga PK. Sementara dari penjara katanya dia tetap tidak akan mengakui perbuatannya. Itu Jessica Wongso. Bagaimana dengan ini YH ya? Kalau kita lihat korbannya ada 2, istrinya dan anaknya ya. Nggak tahu saat ini waktu ditahan di Polda Jabar itu sangkaannya atas pasal berapa ya, KUHP pidana pasal berapa yang disangkakan ini kita belum tahu. Jadi terakhir rekonstruksi, dan YH ini kasih tanda 0, 0 dan tanda kali di tangannya. Hebat ya. Jadi ini dua kasus yang kontroversial ya. Dan nanti di pengadilan juga ini rencananya ini pengacara YH ini akan mengajukan juga pra peradilan juga ya, baik YH maupun
istri mudanya dan 2 anaknya diwakili oleh pengacara Rahman. Itu akan mengajukan pra peradilan, ya, dia menolak. Tapi rekonstruksi kemarin dia hadir juga ya. Yang 3 nggak sempat hadir, digantikan oleh para polisi. Nah, ini akan terjadi perdebatan nanti di pengadilannya. Jadi kita nggak bisa berburuk sangka dulu. Kalau ini kan sudah ada berkekuatan hukum tetap. Tapi YH ini kita nggak bisa berburuk sangka karena ini masih tahap-tahap awal ya kan, dari sebuah proses hukum yang panjang gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada pengadilan Jessica ya, di pengadilan Jessica ini mengadili terdakwa Jessica alias Jess secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Ini putusannya pengadilannya. Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri ini PN Jakarta Pusat ya. Nomor sekian pertama, ini tingkat pertama, tingkat proses hukum pertama di Pengadilan Jakarta Pusat. Berikutnya kasasi, berikutnya lagi baru itu Mahkamah Agung ya. Maksudnya tahapan berikutnya setelah Pengadilan Negeri ini naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI, ditolak lagi, berikutnya kasasi ke Mahkamah Agung gitu ya. Jadi setelah pengadilan ini peninjauan kembali PK juga gagal ya. Pertama ini nih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, kita belajar sedikit tentang hukum ya di pengadilan. Peninjauan kembali yang berikutnya banding ya di Pengadilan Tinggi, berikutnya lagi ini kasasi gagal ya. Ini peninjauan kembali, ini PK ya 2018 setelah kasasi gagal melakukan peninjauan kembali 2018. Ini kan 2017, ini 2018 gitu ya. Di sini lengkap semua datanya ya, nanti saya kasih linknya ya. Nah, di tingkat pertama ini proses hukum. Jadi ini sebuah proses hukum yang panjang dan penuh perdebatan ahli-ahli hukum nantinya kan, karena ada masing-masing memberikan argumentasinya dan pasti ada ahli hukum, ahli pidana segala macam. Ya. Jadi kita ada praduga tidak bersalah dulu, kecuali sudah ada nih ya. Udah ada kata gini nih dari Mahkamah Agung, udah ada berkekuatan hukum tetap. Nah, itu baru orang dinyatakan bersalah gitu ya. Ini harus ngerti nih para warganet ya. Nah, ini jangan main-main tentang hukum. Ini ada suara berkekuatan hukum tetap. Jadi kita jangan saling tuduh dulu nih. Ya, semua masih berproses gitu ya. Kita ikuti aja apa kata polisi dan pengacara masing-masing ya. Gitu. Nanti kan di pengadilan mudah-mudahan juga terbuka, pengadilannya sama dengan Jessica gitu ya. Gitu. Nah, ini pada saat di pengadilan ini seru karena kata ahli pidana itu yang sekarang jadi tersangka juga di KPK ya, bahwa kalau pembunuhan berencana tidak perlu barang bukti, tidak perlu motif ya, tidak perlu barang bukti yang 100% komplit ya. Tidak perlu motif, itu kata ahli pidana yang sekarang juga jadi tersangka di KPK ya gitu. Jadi kita lihat aja nanti di pengadilannya prosesnya bagaimana. Itu yang memang kadang-kadang warga tuh masih emosi ya. Jadi kita lihat aja di pengadilan nanti bagaimana ya. Mudah-mudahan kronologi kasus Jessica ya. Jadi ini aja dulu sementara. Ini 2 kontroversi. Jadi untuk ini tidak mengakui perbuatannya dan juga sudah memberi kode, pengacaranya menyanggah terus dan akan mengajukan pra peradilan ya, minta dibebaskan. Dan juga 3 lainnya yang diduga juga terlibat, itu juga tidak, walaupun terlibat dan tidak ditahan, itu juga bersama-sama akan mengajukan gugatan pra peradilan
Ya, itu hal yang biasa ya kalau di dunia hukum ya. Jadi yang penting kita hanya kasih berita analisa yang ini mungkin, sebalance mungkin ya, seimbang mungkin. Jadi tidak ada saling tuduh, tidak ada tanda tanya, tanda seru gitu ya. Jadi yang kita kan nggak ada hubungan keluarga dengan mereka, dan kita juga nggak terima duit ya. Jadi ini hanya sekedar analisa dan untuk keadilan lah gitu ya. Jadi kita nggak ribut-ribut masalah siapa yang salah, siapa yang benar. Pokoknya nanti pengadilan yang menentukan. Ini tahapan pengadilan lama banget gitu ya ke depannya. Mungkin baru diadili nih kasus YH nih, walaupun Ramdhanu sudah mengakui ya semua perbuatannya. Jadi nanti masih didebat lagi, dan kasus YH ini mungkin kalau jadi di sidang itu sekitar habis Lebaran ya. Karena ada pemilu 24 Februari 2024, begitu ikutnya masuk bulan Ramadan, dan ya paling tidak bulan-bulan Mei atau awal Juni ya baru disidang. Jadi butuh waktu lama, dan setahun setengah atau 2 tahun kemudian ada kepastian hukum dari Mahkamah Agung ya. Jadi masih jauh ke depan, 2025 atau 2026 awal kali. Belum tentu kita juga yang YouTuber, warganet, tukang analisa masih hidup. Begitu pula yang lain-lainnya ya, baik tersangka ini juga masih hidup, kita nggak tahu. Karena masalah roh pisah dari badan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gitu ya. Jadi paling tidak butuh 2 tahun ke depan untuk mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung ya, yang berkekuatan hukum tetap gitu ya. Jadi sabar-sabar aja nih para warganet. Kadang-kadang ya kalau kita lihat tuh waktu rekonstruksi ya, itu wah banyak banget ininya, warga geram segala macam, banyak banget ininya warga setempat ya. Jadi karena di banyak YouTuber, banyak juga para media yang mengambil ini langsung ya, mengambil gambar langsung, video langsung. Jadi bermacam-macam ini tanggapan para warga ya. Kalau kita yang kalau saya ini keluarganya juga banyak dari aparat hukum ya, dan juga urusan hukum dah, baik di pengadilan maupun di mana-mana gitu ya. Jadi saya hanya lihat dari azas praduga tidak bersalah. Saya tidak memihak mana-mana, tidak memihak YH dan keluarga yang lain, atau juga tidak memihak Jessica. Tapi ini kan secara fakta hukum sudah berkekuatan hukum tetap, sementara YH ini masih tahap proses awal di kepolisian ya, masih dalam penyidikan gitu ya. Belum, nanti butuh waktu 2 tahun ke depan baru kita tahu yang pastinya gitu ya. Kita harus taat pada hukum juga gitu loh. Kita harus menghormati hukum, menghormati para korban, dan juga menghormati keluarga yang lain, dan menghormati juga para tersangka pada tahap awal ini gitu loh. Jadi enteng-enteng aja, tidak ada beban, kita hormati hukum aja, bagaimana prosesnya berjalan gitu ya. Nanti kan di pengadilan ada ahli pidana, masing-masing menyodorkan ahlinya semua gitu loh, masing-masing pihak, baik kepolisian, jaksa maupun juga para ini ya, pengacara ya. mereka akan menyodorkan ahli-ahli hukum nantinya. Baik, gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.